Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kali ini kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, dan tentunya hari ini spesial karena sudah memasuki part yang ke-6. Jadi ini adalah part yang terakhir untuk ramalan asmara dari setiap zodiak di bulan Februari tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan atau merasa wah zodiakku kok belum dibacakan, zodiakku kok belum diramalkan, jangan khawatir. Apabila kalian ketinggalan, langsung saja cek di kolom deskripsi. Saya sudah menyertakan part 1 sampai part 6 beserta linknya, jadi langsung saja dicek. Dan sebelum kita masuk di konten Ramal Esquero kali ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang dan bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Dan langsung saja kita mulai Ramal Esquero di part yang ke-6 ini. Saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Jadi untuk episode kali ini saya akan meramalkan bagaimana kisah asmara dari Aquarius dan juga Pisces. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Aquarius dan Pisces, disimak baik-baik, ditonton sampai selesai, jangan di skip-skip supaya nggak ketinggalan. Oke, seperti biasa saya akan mengacaknya terlebih dahulu. Sembari mengacak, saya akan mengingatkan buat teman-teman yang kira-kira ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk sertakan nama dan juga alasan kenapa artis ini ingin diramal oleh saya, dan jangan lupa juga untuk sertakan apa sih yang ingin diramal, entah itu karirnya, entah itu asmaranya, ya. Paling banyak asmara nih pasti. Dan saya akan memilih kira-kira artis siapa yang akan saya ramal. Saya lihat berdasarkan yang tercepat, yang terbanyak, kemudian yang paling menarik tentunya saya akan angkat untuk menjadi konten saya selanjutnya. Dan buat kalian yang ingin konsultasi tentang masalah apapun itu, keuangan, kesehatan, asmara, karir, ya, itu bisa langsung saja hubungi saya di Instagram saya di @aditx_esquero. Jangan lupa ini layanan berbayar, jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan sudah cukup, saya akan mengambil kartu yang pertama untuk zodiak Aquarius. Kita lihat bagaimana asmara dari Aquarius di bulan Februari tahun 2021. Oke, ini dia kartu yang pertama. Aquarius, di sini saya lihat untuk asmara kamu di bulan Februari ini, saya lihat cukup bagus, cukup bisa membuat kamu sama si dia itu merasakan kebahagiaan seperti berbunga-bunga. Jadi bisa dibilang bulan ini bulan yang cukup membuat kalian semakin mesra, membuat kalian semakin menikmati kebersamaan. Nah, jadi nikmati saja ini momen-momen bahagia kalian. Tapi di sini saya juga melihat adanya seperti gangguan dari orang lain, entah itu orang ketiga, bisa saja. Tapi ini hanya sebatas permasalahan kecil, atau bisa dibilang seperti gangguan kecil. Entah itu bisa membuat cemburu atau bisa membuat permasalahan kecil, ya, yang mungkin bisa memicu permasalahan kecil. Jadi kamu harus berhati-hati dan lebih waspada lagi supaya momen bahagia kalian bisa tetap terjaga, momen bahagia kalian bisa tetap kalian nikmati, ya. Apabila ada sedikit saja permasalahan, harus bisa segera diselesaikan. Namun untuk awal bulan ini saya lihat cukup bagus dan kamu patut untuk merayakannya, dan juga patut untuk dinikmati kebersamaan kalian. Dan untuk teman-teman yang masih melakukan pencarian cinta, saya lihat di sini sudah ada titik terang di mana ada respon positif dan juga
usaha kamu sudah mulai membuahkan hasil. Jadi apa yang saat ini kamu usahakan itu mulai ada kelihatan hasilnya, mau kemana, hasilnya dengan siapa, itu sudah mulai kelihatan. Jadi jangan kasih kendor ya, tetap semangat. Dan kita akan cari tahu kelanjutannya bagaimana melalui kartu yang kedua, masih untuk Aquarius. Ya, ini dia untuk Aquarius. Di kartu ini saya melihat untuk Aquarius, kamu masih memiliki beberapa hal yang mungkin belum terlaksana dengan pasangan kamu. Mungkin di bulan ini kamu akan memulai dari tahap-tahap yang mungkin masih gampang, masih bisa dilakukan dengan ya mungkin tanpa repair, tanpa persiapan yang khusus. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan. Dan untuk teman-teman yang sedang melakukan pencarian cinta, di sini saya lihat kamu diliputi banyak pertanyaan yang mungkin kamu sendiri masih belum bisa untuk menjawab itu semuanya. Dan di sini saya lihat ada cukup banyak ego di dalam diri kamu yang mesti kamu buang. Karena di sini saya melihat kamu masih terpaku dengan beberapa orang. Ya, jadi saya rasa kamu harus bisa untuk tega mengeliminasi calon atau mungkin bisa dibilang target kamu ya. Jadi kalau misalkan besok sudah mau melanjutkan atau mengarungi kehidupan bersama dengan pasangan kamu, kamu harus bisa untuk melupakan yang lainnya. Jangan kamu kemudian masih memiliki perasaan khusus dengan sosok-sosok atau orang-orang yang lainnya. Jadi kamu harus bisa segera melupakan. Apabila memang sama si A, ya udah si A saja, tidak usah kemudian double kayak gitu. Jangan, kamu harus bisa menjaga perasaannya. Dan kita akan tarik kesimpulan di dua kartu ini ya. Untuk Aquarius, di bulan ini sebenarnya cukup baik karena kamu sama pasangan kamu sedang menikmati kebersamaan. Namun ada permasalahan yang sedang mengintip ya, sedikit gitu. Permasalahan yang mengintip, kemudian juga mungkin bisa mengganggu hubungan kamu sama si dia. Kamu juga harus berhati-hati. Dan saya rasa di bulan ini masih banyak hal-hal yang ingin kamu lakukan, hal-hal yang mungkin belum kesampaian di bulan-bulan yang lalu, itu akan kamu lakukan di bulan ini. Sepertinya kamu akan memanfaatkan momen dimana kebersamaan kalian ini sedang hangat-hangatnya. Jadi supaya momen ini tidak lantas hilang begitu saja, ingin diperpanjang seperti itu. Dan untuk teman-teman yang sedang melakukan pencarian cinta, untuk bisa lebih berusaha lagi, kamu sudah mulai menampakkan hasilnya ini. Kemudian juga kamu juga harus bisa melatih ego kamu, menjaga ego kamu juga. Supaya apa? Supaya apabila kamu sudah mendapatkan target kamu, kamu juga harus bisa mengeliminasi target-target kamu yang lainnya. Karena di sini saya lihat kamu masih cukup memikirkan orang lain. Memikirkannya bukan karena peduli ini itu enggak, tapi dalam hal perasaan ya, masih merasa bahwa aku juga pengen memilikinya. Nah itu jangan. Kamu harus bisa membuang ego kamu supaya kamu bisa lebih fokus dengan orang yang mungkin besok menjadi sosok yang mendampingi kamu, mungkin sebagai pacar atau mungkin bahkan sudah prepare untuk menuju ke pelaminan ya, siapa tahu. Tapi kamu harus bisa lebih tegas, ego kamu harus dijaga supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu idam-idamkan, dan juga kamu tidak menyakiti orang lain. Dan selanjutnya adalah untuk zodiak Pisces. Kita lihat asmara dari Pisces. Ya, ini dia kartu yang pertama untuk Pisces. Tadi sudah agak terlihat. Oke, di sini untuk Pisces saya lihat asmara kamu sebenarnya cukup baik-baik saja, tapi saya lihat ada
sesuatu yang dipendam, sesuatu yang disembunyikan di antara kalian berdua. Jadi hubungan kalian jadi terasa agak-agak merasa ada yang salah. Salahnya apa? Kalian juga saling lihat satu sama lain. Ini salahnya apa sih? Ini salahnya apa? Jadi kamu harus bisa segera mencari tahu, bisa dicari jalan keluarnya. Dan di sini apabila kalian tidak segera mencari jalan keluarnya, itu akan berimbas kepada hal yang cukup fatal. Jadi saya mengatakan bahwa bulan ini sebenarnya cukup baik-baik saja, tapi ada sesuatu yang dipendam dan tidak diselesaikan. Itu akan membuat perasaan kalian malah menjadi sakit, dan itu berefek sangat tidak baik di kemudian hari karena sudah terlalu berlarut-larut. Jadi jangan sampai seperti itu. Kamu harus bisa segera mencari tahu, segera mencari solusinya, kira-kira mau bagaimana. Dan untuk teman-teman yang sedang melakukan pencarian cinta, di sini saya lihat kamu agak-agak kurang enak ini hatinya, karena saya lihat di sini persaingan kamu untuk mendapatkan calon gebetan kamu agak berat, karena itu tadi persaingannya cukup sengit. Ada orang-orang yang kamu merasa bahwa wah, ini lawan yang cukup berat nih, kayaknya agak-agak susah ini kalau misalkan bersaing mendapatkan dia, dan saingannya itu adalah si A, si B, si C. Nah, kamu harus bisa lebih optimis lagi apabila memang ingin benar-benar mendapatkan si dia tentunya. Dan di sini saya lihat kamu lebih banyak pesimisnya, dan itu kurang bagus juga. Jadi nanti kita akan cari tahu di kartu yang kedua. Oke, kemudian kartu yang kedua. Oke, di kartu yang kedua ini saya lihat untuk teman-teman yang sudah memiliki pasangan, banyak-banyaklah berbicara, banyak-banyaklah membahas hal-hal yang sekiranya saat ini mengganjal di pikiran kamu. Jadi kamu harus bisa bicara dan bisa menyampaikan dengan baik supaya beban di pikiran kamu itu agak berkurang, ya. Kalau berkurang terlebih dahulu, nanti mencari jalan keluarnya itu juga enak. Dan juga di sini saya melihat ada salah satu dari kalian yang sudah merasa bahwa hubungan ini kayaknya kok terasa gimana gitu, sempat ada pikiran untuk mengakhiri, bahkan seperti itu. Mungkin sudah ada kata yang terucap atau hanya perasaan di hati. Jadi di awal tadi saya mengatakan sebenarnya baik-baik saja dan tidak terlalu banyak masalah sebenarnya, tidak terlalu banyak. Tapi ini adalah sesuatu yang memang harus segera dibicarakan. Apabila ada sesuatu yang dipendam, harus segera dibicarakan, harus segera dicari jalan keluarnya. Tapi ini karena terlalu lama dipendam, ini jadi seperti bangkai gitu ya. Bangkai kalau terlalu lama disimpan itu lama-lama kan juga baunya juga kecium, lama-lama kan juga busuk. Itu kalian harus bisa segera mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin saat ini kalian berdua itu satu sama lain masih belum tahu permasalahan ini sebenarnya apa, masih hanya salah satu yang mengetahui. Jadi apabila ini permasalahan internal, harus kalian bisa selesaikan dengan cara internal juga, yaitu dengan kalian berdua. Dan untuk teman-teman yang sedang melakukan pencarian cinta, di sini seperti terlihat atau saya menangkapnya itu sebaiknya kamu berpikir dua kali untuk melanjutkannya, karena kesempatannya itu semakin tipis. Dan saya tidak ingin kalau misalkan kamu lanjut kemudian kecewa di kemudian hari karena ternyata dia lebih memilih orang lain. Nah, itu yang agak-agak kepikiran dan menganjurkan lebih baik kamu berpikir dua kali kira-kira mau lanjut atau tidak. Karena saya rasa di sini
sebenarnya ada opsi yang lain supaya kamu juga masih tetap mendapatkan pasangan yang ideal untuk kamu. Tapi ya itu kembali ke diri kamu sendiri, masih yakin mau lanjut atau mau cari yang lain. Dan kita akan coba merangkum di kartu yang pertama ini, dan ini yang kartu yang kedua. Oke, untuk Pisces di bulan Februari sebenarnya cukup bagus dan cukup mesra. Namun kemesraan dan kebersamaan kalian itu agak-agak ternodai atau agak-agak terracuni oleh hal-hal yang terlalu lama ditimbun, sehingga akan menjadi seperti bom waktu, dan itu harus segera diselesaikan. Apabila ini permasalahan internal, kalian juga harus bisa menyelesaikan dengan cara internal, yaitu kalian berdua yang menyelesaikan. Dan kemudian saya rasa apa yang kamu lakukan nantinya akan berimbas kepada hubungan kamu sama si dia. Jadi kamu harus bisa mencari jalan terbaik supaya hasilnya juga maksimal. Dan untuk teman-teman yang masih melakukan pencarian cinta, berpikir dua kali untuk melanjutkan atau tidak, karena jangan sampai kamu itu menyesal di kedepannya kalau misalkan ini dilanjut. Kalau dilanjut kemudian dapat, ya itu luar biasa, itu adalah pencapaian yang bagus dan memang patut diperjuangkan tentunya. Dan apabila kamu gagal, kalau misalkan sekarang, itu nggak akan terlalu kecewa. Kalau misalkan udah lanjut terus tapi gagal di kedepannya, itu pasti kekecewaannya juga akan semakin besar. Jadi sebenarnya jawaban itu kembali kepada diri kamu, mau lanjut atau tidak. Dan itu tadi pasti ada konsekuensi dan juga resiko yang harus dihadapi. Jadi semoga kamu bisa segera mencari jalan keluarnya. Dan itu tadi ramal Esquero di part yang ke-6 khusus asmara dari setiap zodiak di bulan Februari tahun 2021 sudah selesai. Dari part 1 sampai sekarang ini part 6 sudah saya bacakan semua. Buat yang ketinggalan, langsung saja cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan link dan juga part 1 sampai part 6. Jadi semua zodiak pasti sudah saya bacakan di bulan Februari tahun 2021 ini. Saya ingatkan sekali lagi, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan apabila ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besok minggu saya akan kembali upload video tentang vlog Esquero, perjalanan saya kira-kira mau kemana, tonton saja. Biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang dan bisa disaksikan oleh teman-teman semuanya. Akhir kata, saya undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, Om Swastiastu.